kemudian dapatlah istri orang sini. Tapi di sini juga ada sepupu. Udah lama di sini? Atau di tahun 2004. Saya Barangkali tos ada sabar aja. barangkali 2 Istri mana masih hiji? pemegang istri masih. Ya baiklah, untuk kita dokumentasi ya, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Yang lebih dulu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Imam Kurnia. Terima kasih atas penerimaannya. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di area Saung Angklung Mang Ujo di Padasuka. Ya, kami dari STIT Bandung sebagai konsultan. Jadi begini, di Yayasan Harmoni Cendekia Insani itu dibagi ke 2 organisasi. Yang pertama organisasinya yaitu konsultan, yang tugasnya pengadaan mahasiswa, merekrut mahasiswa sebanyak-banyaknya. Itu langsung ke yayasan. Yang kedua organisasinya kelembagaan, yaitu dari mulai rektor, dosen, tendik, TU begitu. Sama itu bernaung kepada yayasan. Jadi 2 organisasi ini sama sejajar gitu. Hanya tugas yang berbeda gitu. Tugas konsultan pengadaan mahasiswa, tugas lembaga ya dari ketua atau kalau di universitas rektor ini itu membina mahasiswa setelah diserahkan oleh konsultan. Jadi konsultan mengumpulkan calon mahasiswa, administrasinya dan sebagainya. Setelah matrikulasi, setelah orientasi baru diserahkan kepada lembaga, kepada ketua gitu, kepada dosen untuk dibina sampai mereka selesai lulus lah gitu. Nah, alhamdulillah Yayasan Harmoni ini ya, sekarang itu yang sudah ditempatkan di Ranca Ekek itu baru dua perguruan tinggi. Memang punya 4 ya. Itu punya yang asalnya itu STIT Atakwa Bandung, kemudian STIT Muhammad Mardiana gitu. Kemudian yang ketiganya Pancakarya. Tetapi yang sekarang yang kita sudah dipusatkan di Ranca Ekek gitu. Ranca Ekeknya di Jalan Kiai Haji Ahmad Sadili, Jelgong, yang dekat Samsat. Nah, itu yang prodinya yang 4 yang ditempatkan di sana. 4 itu PAI, kemudian PIAUD, kemudian PGRI, kemudian MPI. Kemudian alhamdulillah kita itu yayasan itu mendanai para mahasiswa sebesar 25 juta. 25 juta itu dialokasikan untuk menanggung SPP mahasiswa selama 8 semester, enggak tanggung-tanggung, 8 semester selesai gitu. Gratis, mahasiswa itu tidak usah harus membayar. Ya kalau kita membandingkan saja perguruan tinggi itu sekarang bayaran per semester yang paling murah 2 juta. Bahkan ada yang sampai 8 juta. Ya kalau kita ngambil yang murah saja yang 2 juta termurah, kita membebaskan 8 semester itu berarti 16 juta ya. Yayasan sudah memberikan bantuan kepada mahasiswa, kepada orang tua, meringankan gitu. Ini misi sosial. Kemudian ya SKS-nya itu kan minimal 140 SKS kan, sarjana itu kan sarjana kita alami lah gitu ya, maksimal 160 SKS. Nah biasanya kan SKS di zaman sekarang itu 50.000 SKS, berarti 1 semester itu kurang lebih 1.200.000. Nah mahasiswa di kita di STIT ini tidak harus membayar. Jadi kita memberikan bantuan kepada mahasiswa atau kepada orang tua
sebesar 25 juta yang mereka sekarang sudah enak lah, Iya. nggak usah bayar SPP, nggak usah bayar SKS. Nah, kemudian juga alhamdulillah akreditasinya kita legalitasnya itu baik ya, B. Iya. Jadi kita sudah tidak ragu lagi lah, kita mahasiswa nggak usah ragu lagi, kita legalitasnya akreditasinya baik gitu. Iya. Nah, gitu. Nah, ini tentu saja akan menarik loh kalau kita tawarkan bahwa kita itu misi sosial diantaranya kan gitu. Kemudian tentu saja karena ada bagian, tapi kalau dibandingkan dengan bantuan yayasan masih besar bantuan yayasan yang harus masih ditanggung oleh mahasiswa gitu. Ya masyarakat sendiri kan harus berkontribusi agar ilmunya berkah Iya. gitu ya, tidak harus mencari yang full Beasiswa. gratis gitu ya gitu. Kalau full gratis maka berarti tidak ada pengorbanan gitu ya. Nah, pengorbanannya yang awal tidak begitu besar, uang pendaftaran 150.000 gitu. Kemudian jas alma mater, kartu tanda mahasiswa, pengurusan NIM 850.000. Kemudian matrikulasi itu mahasiswa dari mana saja harus hadir di kampus. Jadi sebenarnya yang 1.210.000 itu dinikmati lagi oleh Sama mahasiswa sebenarnya gitu kan gitu. Nah, ini tidak ditanggung oleh yayasan, ya biarlah mahasiswa sendiri harus ikut berkontribusi lah gitu. Nah, kemudian paling-paling ada begini, kalau UTS gitu ada bayar 250.000, UAS 300.000, Iya. daftar ulang 150.000, total kan 700.000. Ringan kan, satu semester 700.000 gitu kan gitu. Nah, ya kalau kita bagi ke 6 bulan saja hanya di sekitar 100.000, lebih sedikit lah gitu ya gitu. Ya kemudian nanti berikutnya ada KKN, ada PPL. Nah, itu bisa fleksibel sebenarnya. Walaupun umpamanya dalam skema sudah ditentukan KKN sekian, PPL sekian. Iya. Itu nanti tergantung kepada PPL-nya di mana, KKN-nya di mana, kemudian wisudanya di mana. Biasanya kan begini, aduh berat di akhir. Iya. Padahal akhir itu kan belum dialami kan Iya. gitu. Berat itu nanti di semester 5 KKN agak berat ya, misalkan dalam skema ada 1.500.000. Iya. Itu berat padahal belum dialami kan. Iya. Dan semua perguruan tinggi juga pasti KKN itu harus mengeluarkan biaya gitu ya. Ya, saya paling prolognya demikian ya Pak Imam. Iya. Nah, selanjutnya nih teman saya nih Pak Saifullah akan lebih rinci lagi lah Iya. ya pembukaan. Oh. Pak Saifullah dipersilahkan Pak Saifullah. Mangga Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengarsa Kiai selaku sesepuh pondok pesantren apa namanya? Sakirin. Asakirin daripada suka ya Cicahem. Dan saya hormati juga kepada rekan saya Pak Kiai Haji Maman serta Pak Sis Sunarto yang alhamdulillah daripada kesempatan siang ini kita dipertemukan oleh Allah, dan semoga pertemuan kita ini dalam ridhonya Allah serta dalam rahmatnya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang kita maksud, dengan apa yang kita niatkan, yaitu untuk menjalankan di dunia pendidikan untuk pengadaan mahasiswa baru tahun ajaran 2025-2026. Mudah-mudahan Allah berkahkan untuk kita semua. Amin. Yang mana barusan sudah dibuka sama Pak Kiai mengenai asal usul atau legalitas daripada kampus kami STIT Bandung itu, yang tadinya STIT At-Taqwa Geger Kalong Pangarsa, di bawah Yayasan KPAD Siliwangi. Jadi
berdirinya STIT At-Taqwa Geger Kalong itu 2007. Nah, legalitasnya STIT At-Taqwa Geger Kalong akreditasinya B. Dari 2007 sampai 2015 itu B. Nah, dari 2015 sampai sekarang itu baik, ada baik sekali gitu. Nah, mudah-mudahan untuk akreditasi 2026 itu bisa langsung A gitu maksud saya. Nah, di take over lah sama Yayasan Harmoni Cendika Insani alih tata kelola ke Ranca Ekek. Jadi Ranca Ekek itu dijadikan pusat kampus sekolah tinggi ilmu tarbiyah. Nah, kalau VAI itu STIT At-Taqwa Geger Kalong itu cuma ada satu prodi, yaitu prodinya VAI cuma satu. Terus ada lagi STIT Muhammad Mardiana yang tadinya asal mulanya itu dari Tangerang di Jalan Raja